Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merupakan sebuah sukacita ketika hari ini kita masih diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-8 hingga ayat 12, yang menyatakan, "Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan, kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang." Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudari, membaca kitab Amsal selalu membuat kita belajar tentang prinsip kehidupan. Dan memang yang namanya belajar tidak akan pernah berhenti. Itu sebabnya ada yang mengatakan bahwa belajar adalah bagian dari kehidupan. Dan sekalipun orang sudah tamat sekolah, ia tetap belajar pada sekolah kehidupan. Pelajaran yang menarik dari kitab Amsal pasal 25 ayat 8-12 ini adalah bagaimana seseorang harus berhati-hati dalam semua hal yang dilakukannya. Sebab apapun yang dikerjakannya pasti akan memberikan dampak, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebuah pembelajaran tentang prinsip kehidupan dapat kita pelajari dari penulis Amsal ini, secara khusus tentang berkomunikasi. Manusia untuk menyatakan apa yang menjadi maksud dalam pikirannya, mengeluarkannya dalam perkataannya. Persoalannya adalah terkadang apa yang dikatakannya seringkali tidak bersesuaian dengan yang menerima atau yang mendengarkan perkataan tersebut. Sehingga seringkali terjadi salah menerima atau salah menanggapi. Karena itu, ada hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama, mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara. Penulis Amsal katakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Atau senada dengan itu, berbicara tentang waktu, Pengkhotbah pasal 3 ayat 7 mengatakan, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Waktu yang tepat untuk berbicara akan memberi manfaat bagi kita yang berbicara maupun bagi mereka yang mendengarkan perkataan kita. Entah perkataan itu sebagai tanda kasih, penguatan, atau teguran. Sebab, jika salah waktunya, dampaknya tidak akan pernah memberi manfaat, justru akan menjadi masalah dan merugikan diri kita, juga orang yang menerima perkataan kita. Teguran yang bermaksud untuk memberikan motivasi kepada seseorang agar menjadi lebih baik, namun jika tidak tepat pada waktunya, akan menjatuhkan seseorang. Begitu juga dengan pujian yang bermaksud untuk memberikan apresiasi, namun jika tidak tepat pada waktunya, bisa jadi bumerang bagi mereka yang menerimanya. Kualitas perkataan tidaklah dinilai dari seberapa banyak kata-kata atau seberapa pintarnya kita merangkai kata-kata. Seorang bijaksana pernah mengatakan, katak itu bersuara keras siang dan malam, namun orang menyumpahinya dan tak ada perubahan apapun terjadi berdasarkan suaranya. Ayam jantan hanya berkokok sekali saja pada waktu pagi, dan segala sesuatu di langit dan bumi mengalami perubahan, pertanda pagi telah tiba. Pada dasarnya, dalam hal ini mau dikatakan, yang penting bukanlah banyaknya perkataan, melainkan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Sebab itu, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya akan memberikan dampak dan dapat mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Hal yang kedua, salah satu kunci dalam berkomunikasi adalah bukan hanya persoalan pada pesannya, tapi bagaimana cara kita menyampaikan pesan tersebut. Kita perlu tahu dengan siapa kita akan berkomunikasi. Kita perlu mengerti bagaimana cara dan sikap kita dalam menyampaikannya. Bila kita berhadapan dengan anak-anak, tentu kita tidak akan menggunakan kata-kata yang sulit yang tidak mereka pahami.
Karena bukan hanya mereka yang akan menjadi bingung, pesan yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita katakan pun tidak akan sampai pada mereka. Begitu pula ketika kita berhadapan dengan pimpinan, atasan, atau orang yang lebih senior atau yang lebih tua, atau orang yang pola pikirnya sederhana. Semua membutuhkan penanganan yang berbeda dan kita tidak bisa menyamaratakan. Bila selama ini kita sering mengalami permasalahan dengan orang lain, mari belajar mengoreksi gaya bahasa kita. Mungkin bukan isi pesan kita yang salah, tapi cara berkomunikasi kitalah yang keliru. Ketika kita masih muda misalnya, kita perlu sadar bahwa cara berbicara dengan pimpinan atau atasan atau orang tua jelas berbeda dengan cara ketika kita berbicara dengan rekan atau yang sejawat dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar untuk menyampaikan setiap perkataan dengan menggunakan hikmat dari Tuhan. Sebelum kita berkata-kata, baiklah kita berpikir lebih dulu, apakah ini perkataan yang tepat untuk orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Karena perkataan yang tepat akan menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Namun di sisi lain, perkataan yang tidak tepat dan cara penyampaian yang tidak tepat akan menjadi masalah bagi orang yang menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kepadamu agar kami diberikan hikmat-Mu, agar kami bisa mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara, sehingga apa yang kami katakan memberi manfaat bagi setiap mereka yang mendengarkan perkataan kami. Kami juga berdoa agar kiranya kami dimampukan untuk dapat mengerti bagaimana cara dan sikap dalam menyampaikan setiap pesan kami, sehingga setiap orang yang mendengarkannya juga boleh mengerti dan memahami dengan baik, sehingga setiap perkataan yang kami ungkapkan atau yang kami katakan juga boleh menjadi berkat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.